Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Dwiya. Di sini saya sebagai moderator. Yang saya hormati Pak Iwayan Sugianta Nirawan, SPD MKOM. Di sini materi yang akan kita bahas itu mengenai evaluasi berbasis video untuk pengembangan keterampilan praktis. Untuk anggota kelompoknya sendiri di sini ada Priyandika, Andika, Ahmad Najar Saputra, Melda Dwiya, Aryo Atmojo, dan Abdul Hamid Ramadhani. Untuk materinya sendiri di sini kita akan membahas tentang konsep evaluasi hasil belajar berbasis TIK, lalu model evaluasi berbasis TIK, aplikasi dan platform TIK dalam evaluasi. Untuk metodenya sendiri, metode pelaksanaan proyek ini desain proyek, lalu ada alat dan bahan, prosedur pelaksanaan, dan metode pelaksanaan proyek ini adalah teknik pengumpulan. Untuk hasil dan pembahasannya ini ada hasil evaluasi, analisis hasil, dan pembahasan temuan. Baik, untuk materi yang pertama di sini saya akan membahas tentang konsep evaluasi hasil belajar berbasis TIK, yang dimana konsep evaluasi hasil belajar berbasis TIK ini dirancang untuk memaksimalkan penggunaan teknologi dalam mendukung proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Nah, materi pembelajaran ini tuh disajikan dalam bentuk e-book yang memungkinkan siswa untuk mengakses informasi dengan mudah dan mendalam sesuai kebutuhan mereka. Selain itu, video pembelajaran ini dibuat secara mandiri dengan menggunakan Foton dan diunggah ke YouTube. Lalu kemudian video ini memberikan visualisasi dan penjelasan yang lebih interaktif, lalu membantu siswa memahami materi melalui pendekatan yang lebih menarik dan dinamis. Dan dengan video yang dapat diakses itu dapat kapan saja siswa memiliki fleksibilitas untuk belajar dengan ritme mereka sendiri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan dari model evaluasi berbasis TIK yang kami gunakan. Yang pertama, evaluasi berbasis materi digital atau e-book. Model evaluasi ini bertujuan untuk menyediakan akses materi yang mendalam dan dapat dipelajari secara mandiri oleh siswa. Materi disusun dalam format e-book digital, memungkinkan siswa untuk mempelajari konsep-konsep secara mendetail dan dalam urutan yang logis. Yang kedua, ada evaluasi melalui video interaktif. Evaluasi ini menggunakan video pembelajaran yang dibuat dengan Foton dan diunggah ke YouTube. Tujuannya adalah memberikan penjelasan materi melalui pendekatan visual yang interaktif, meningkatkan pemahaman siswa. Yang ketiga, ada evaluasi interaktif dengan platform Quizwizard. Model evaluasi ini menguji pemahaman siswa secara interaktif menggunakan platform Quizwizard yang memungkinkan siswa mengerjakan soal dalam bentuk permainan atau kuis. Quizwizard menyediakan pengalaman belajar yang menyenangkan dengan umpan balik langsung setelah setiap soal. Ya, berikutnya ada evaluasi berkelanjutan melalui umpan balik langsung. Evaluasi ini menekankan pada pemberian umpan balik langsung untuk membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka secara real time. Penilaian holistik melalui integrasi berbagai media TIK. Model ini bertujuan membangun pengalaman belajar yang menyeluruh dengan menggabungkan materi digital dalam e-book, video interaktif, dan soal-soal evaluasi di Quizwizard. Kombinasi dari ketiga media ini menciptakan metode evaluasi yang lebih holistik, menawarkan variasi dalam cara belajar dan mengukur hasil belajar siswa dari berbagai aspek. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Oke, baik. Di sini saya akan ngejelasin tentang aplikasi dan platform TIK dalam evaluasi. Nah, di sini kita menggunakan yang pertama ada Quizwizard, di mana platform ini menggunakan pembuatan kuis interaktif yang menyenangkan, seringkali dalam bentuk permainan atau tantangan. Terus yang kedua ada Box Creator, di mana Box Creator ini digunakan untuk membuat sebuah buku digital yang bisa digunakan disesuaikan baik untuk materi pelajaran, portofolio siswa, dan evaluasi. Kemudian di sini ada Foton, di mana Foton ini digunakan untuk membuat sebuah video animasi yang nantinya akan diupload di YouTube. Nah, yang terakhir itu ada aplikasi YouTube yang sudah saya jelaskan tadi, di mana di sini untuk mengupload sebuah video animasi dari Fotonnya.
Nah, kemudian di sini ada desain dari quiz wizard-nya. Nah, untuk pada tampilan pertama, pada tampilan awal di quiz wizard, di sini menunjukkan halaman awal dari quiz wizard yang meminta pengguna untuk memasukkan nama. Nah, di tengah layar terdapat ada kolom input untuk nama. Terus tuh setelah dia menginput nama, langsung untuk mencet bermain. Nah, ketika masuk di tampilan permainannya, nanti akan ada soal yang akan dijawab oleh user. Nah, setelah user ini ngejawab, mereka akan masuk ke tampilan maps yang nanti mereka akan selesaikan sampai finish. Kemudian ada desain dari box creator, di mana pada tampilan desain awalnya ini menunjukkan halaman sampul dari sebuah presentasi dengan judul memahami dampak sosial informatika. Nah, desain ini memiliki warna latar belakang biru dengan elemen visual berupa tangan yang menunjukkan ke layar komputer yang menunjukkan keterkaitan antara teknologi dan juga manusia. Nah, pada tampilan kedua ini berisi materi-materi yang kelompok kami sudah isikan. Terus pada tampilan berikutnya ini, di sini kita menautkan sebuah link video animasi yang sudah kita bikin. Kemudian ini tampilan dari desain Powtoon-nya. Di sini ini bagian awal dari home Powtoon-nya. Kemudian di sini untuk studio di Powtoon-nya. Ini video animasi yang sudah kita bikin. Kemudian yang terakhir itu ada YouTube. Untuk YouTube di sini hanya tempat video yang sudah kita bikin. Di sini untuk beranda, ya di sini untuk berandanya. Nah, untuk desain proyek dan alat bahan ini kita menggunakan buku. Terus untuk quiz wizard, box creator kita menggunakan jurnal. Oke, mungkin materi yang selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada prosedur pelaksanaan. Jadi observasi pelaksanaan pembelajaran berbasis digital di salah satu kelas ini menunjukkan bahwa persiapan awal berjalan dengan lancar, yang mana guru dan siswa telah siap untuk memulai pembelajaran dan semua peralatan serta aplikasi telah diatur sesuai kebutuhan. Namun kendala muncul ketika siswa mulai mengerjakan kuis online, yang mana platform web yang digunakan ini mengalami masalah server yang menyebabkan siswa seringkali terputus dari sistem. Setiap kali terjadi gangguan, siswa harus mengulang proses koneksi untuk kembali mengakses kuis. Masalah teknis ini menghambat kelancaran pengerjaan kuis dan berdampak pada efektivitas pembelajaran secara keseluruhan. Lalu kendala pada server ini juga menyoroti pada pentingnya dukungan infrastruktur teknologi yang memadai dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis digital. Dalam evaluasi ini disarankan untuk meningkatkan kualitas server atau mempertimbangkan penggunaan platform yang lebih stabil agar kegiatan pembelajaran di masa mendatang dapat berjalan lancar tanpa gangguan konektivitas. Selanjutnya ke teknik pengumpulan data. Di sini teknik pengumpulan data dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis digital dilakukan melalui observasi langsung terhadap proses pembelajaran yang ada di kelas. Dalam observasi ini, semua peralatan dan aplikasi yang digunakan telah disiapkan dengan baik dan persiapan awal berjalan dengan lancar. Guru dan siswa juga sudah siap menggunakan aplikasi seperti Powtoon, YouTube, Quiz Wizard, dan Book Creator sesuai kebutuhan materi yang telah direncanakan. Namun ada beberapa kendala yang muncul pada saat siswa mulai mengerjakan kuis online ini. Meskipun persiapannya sudah optimal, platform web yang digunakan masih mengalami masalah server yang menyebabkan gangguan konektivitas. Siswa seringkali terputus dari sistem, dan setiap kali terputus mereka itu harus mengulang lagi prosesnya untuk mendapatkan koneksi kembali
dalam mengakses kuis. Nah, masalah teknis ini sangat berpengaruh terutama pada kelancaran pengerjaan kuis dan dapat mengganggu proses evaluasi pembelajaran yang diharapkan. Dari kendala server ini juga menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi yang memadai itu sangat penting untuk memastikan kelancaran kegiatan pembelajaran berbasis digital ini. Sekian dari saya, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis daripada pengujian soal, terutama pada bagian soal pilihan ganda yang telah saya dan rekan-rekan kelompok saya ujikan menggunakan aplikasi QuizWizard yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil daripada analisis kita tentang soal itu. Nah, jadi ini merupakan tampilan dari QuizWizard setelah 21 siswa tadi mengerjakan soal-soalnya. Maka di tampilan akhirnya akan diperlihatkan bahwasannya mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah pada aplikasi tersebut. Nah, hasil tersebut sudah saya rangkum dalam bentuk sebuah Excel yang dimana di sini juga saya memberikan sebuah pernyataan bahwasannya 1 itu benar dan nilai 0 itu salah. Dan juga di sini saya memberikan warna untuk Excel ini terlihat lebih konkret lah, seperti itu. Nah, lalu saya juga merangkum hasil daripada pengujian di SPSS dalam bentuk sebuah Word. Ya, jadi bisa dilihat di sini bahwasannya ada analisis validitas yang dimana ada beberapa soal yang valid dan ada yang tidak valid. Dan cara mengujikannya adalah nilai P itu kurang dari 0,05 atau lebih kecil dari 0,05, maka dia signifikan atau valid. Sementara kalau dia lebih dari 0,5 maka dia tidak valid. Nah, di sini ada soal nomor 1, nomor 3, nomor 6, nomor 8, nomor 11, nomor 12, nomor 15, nomor 17, 18, 19 dan 20 yang valid. Selebihnya itu soal yang tidak valid. Lalu untuk reliabilitas kita bisa melihat dari nilai Cronbach alpanya yang keluar dari pengujian SPSS ya. Jadi di sini nilainya adalah 0,780 yang menyatakan bahwasannya dia cukup tinggi dan reliable. Maka soal yang telah kita buat untuk diujikan ini bisa dibilang reliable. Lalu untuk daya pembeda ini sudah saya berikan juga sebuah tabel yang dimana ada beberapa soal yang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan. Nah, itu bisa dilihat dari sebuah nilai ya, bahwasanya 0,70 sampai dengan 1 itu baik sekali, maka boleh digunakan. Dan 0,40 sampai 0,69 itu baik digunakan. 0,20 sampai 0,39 itu cukup, boleh digunakan, tapi dengan perbaikan. 0,00 sampai 0,19 itu jelek dan tidak boleh digunakan. Bisa dilihat untuk nilai-nilai daripada pengujian soalnya di sini sudah saya cantumkan di dalam tabelnya. Lalu lanjut ke tingkat kesukaran ya, dengan nilai yaitu 0,00 sampai 0,15 itu sangat sukar, 0,16 sampai 0,30 itu sukar, 0,31 sampai 0,70 itu sedang, dan 0,71 sampai 0,85 itu mudah, 0,86 sampai 1,000 itu sangat mudah. Ya, bisa dilihat di sini di dalam tabel bahwasannya ada beberapa soal yang memiliki tingkat kesukaran yang sangat mudah, dan juga ada soal yang dalam tingkat kesukarannya itu mudah dan tingkat kesukarannya itu sedang. Di sini tidak ada soal yang sangat sukar gitu atau sangat sulit. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya tentang analisis daripada pengujian soal yang telah saya dan rekan-rekan kelompok saya ujikan dan memberikan hasil seperti ini yang ada di dalam tampilan PowerPoint. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik, jadi saya akan melanjutkan
penjelasan dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan bagian kesimpulan, yang mana kesimpulan kami mendapatkan 3 poin. Yang pertama adalah model-model evaluasi berbasis TIK yang digunakan oleh kelompok kami. Yang pertama ada berbasis materi digital atau e-book. Yang kedua ada video interaktif. Ketiga evaluasi interaktif dengan platform Quizwizard. Yang keempat ada evaluasi berkelanjutan melalui umpan balik langsung. Dan yang terakhir ada penilaian holistik melalui integrasi berbagai media TIK. Lalu yang kedua ada aplikasi yang digunakan dalam evaluasi ini, yaitu ada Quizwizard, Powtoon, Book Creator, dan YouTube. Lalu yang terakhir observasi pelaksanaan pembelajaran berbasis digital menunjukkan persiapan awal berjalan lancar dengan guru, siswa, dan peralatan yang sudah disiapkan. Lalu proses pembelajaran berlangsung baik, namun terjadi kendala saat siswa mengerjakan kuis online karena masalah server pada platform yang digunakan, menyebabkan siswa sering terputus dan harus mengulang koneksi. Kendala ini menghambat kelancaran kuis dan efektivitas pembelajaran. Lalu disarankan untuk meningkatkan kualitas server atau menggunakan platform yang lebih stabil agar pembelajaran digital kedepannya lebih lancar. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.